Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ragil Saputro dengan NIM 23116019555 akan menjelaskan artikel tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu tentang utilization of cloud networking as an architectural transformation of information technology, atau pemanfaatan jaringan berbasis cloud, ya, cloud networking sebagai transformasi arsitektur teknologi informasi. Nah, agenda presentasi hari ini adalah terkait yang pertama pendahuluan, ya, kemudian kajian pustaka, kemudian metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian dijelaskan juga dampak sebelum dan sesudah cloud networking. Kemudian di akhir pembahasan ada kesimpulan. Nah, yang pertama terkait dengan pendahuluan artikel yang sudah dibuat, bahwa latar belakang dan masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan ya sebelum adopsi teknologi cloud networking ini adalah yang pertama biayanya itu tinggi. Jadi pengadaan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat keras jaringan membutuhkan investasi yang sangat besar ya jika menggunakan teknologi yang konvensional. Kemudian kurangnya skalabilitas, di mana menambah kapasitas jaringan ini kan memerlukan pembelian dan instalasi perangkat keras tambahan ya, dan tentunya memakan waktu dan biaya. Kemudian adanya fleksibilitas yang terbatas. Jadi jaringan fisik ini sifatnya itu kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan bisnis ya yang kita tahu sangat dinamis. Kemudian keamanan dan kepatuhan, di mana menjaga keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap standar industri membutuhkan upaya dan sumber daya yang sangat besar. Nah, di penelitian kali ini kami akan membahas dampaknya ya, dampak setelah penggunaan teknologi cloud networking. Nah, sebelum menjelaskan hasil dan pembahasan, ada beberapa istilah-istilah yang perlu kami jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan cloud computing. Apa itu cloud computing? Jadi cloud computing ini adalah model penyediaan sumber daya komputasi melalui internet. Nah, dalam model ini sumber daya seperti infrastruktur, komponen, kemudian penyimpanan, jaringan, platform, dan aplikasi disediakan sebagai layanan yang dapat diakses secara fleksibel dan on demand. Jadi pengguna ini dapat menggunakan sumber daya ini tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur secara fisik ya. Kemudian jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer ini adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung, ya, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara antar komputer ini atau antar server atau perangkat mobile dan perangkat lainnya. Jadi jaringan komputer ini memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti printer, file, dan lain-lain. Kemudian ada cloud networking. Jadi ini cloud networking ini adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi cloud untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Ini mencakup berbagai layanan ya dan solusi yang memungkinkan organisasi eh, untuk menggunakan teknologi ini. Kemudian ada transformasi untuk mengkonfigurasi, mengoperasikan, dan mengelola jaringan mereka melalui platform cloud ya. Kemudian transformasi teknologi informasi. Jadi ini merujuk pada proses perubahan ya yang mendasar dalam penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi atau bisnis. Kemudian ada arsitektur teknologi informasi, di mana ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan atau merancang dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Jadi ini mencakup berbagai elemen seperti infrastruktur fisik, server, ya, jaringan, infrastruktur logis seperti database, keamanan, kemudian interoperabilitas dan kebijakan teknologi. Nah, itu istilah-istilah yang bisa dijelaskan ya. Kemudian di artikel ini
digunakan metode penelitian ya, mulai dari perencanaan, di mana perencanaan ini melakukan tahapan awal dari penelitian, di mana peneliti ini melakukan perencanaan mulai dari menetapkan konteks dan ruang lingkupnya. Kemudian setelah menetapkan konteks dan ruang lingkup, kemudian dilakukan pencarian literatur ya menggunakan tools-tools yang digunakan baik melalui tools pencarian ataupun website untuk mencari artikel-artikel yang terkait dengan cloud networking. Kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi informasi ya atas artikel-artikel tersebut ya yang sesuai mana, kemudian yang mengadopsi teknologi cloud networking itu yang mana. Kemudian setelah memperoleh ekstraksi informasi yang dibutuhkan, dilakukan analisis dan evaluasi atas artikel tersebut untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh kesimpulan ya hasil analisa dan pembahasannya. Nah, dari berbagai metode tersebut dijelaskan ya dan memperoleh hasil dan pembahasan bahwa cloud networking ini mempunyai arsitektur seperti di slide ini bahwa cloud networking ini mengelola atau layanan dari cloud user dan juga cloud service provider ya. Di mana cloud user ini menggunakan host ya, biasanya host atau router untuk dilakukan jaringan di lokal. Kemudian cloud service provider ini melakukan layanannya ya, seperti adanya menggunakan server router. Nah, di mana cloud networking ini menggabungkan cloud user dengan cloud service provider-nya. Kemudian dari penggunaan atau adopsi cloud networking ini kita peroleh keuntungan ya. Keuntungan yang pertama adalah cost control atau mengendalikan biaya, di mana perusahaan ini dapat memperoleh penghematan atau biaya yang bisa terjangkau dengan adanya penggunaan cloud networking. Kemudian shortest downtime, di mana jika peralatan jaringan ini perlu ditingkatkan, hal itu ditangani oleh pemasok. Ini menghindari masalah downtime system yang disebabkan oleh proses pembaruan dari tim teknologi informasinya. Kemudian yang ketiga adalah more scalability atau lebih banyak skalabilitasnya. Jadi dengan jaringan cloud ini, tim teknologi informasi dapat menilai kebutuhan bisnis dan mengubah kapasitas sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian improve productivity atau peningkatan produktivitas. Karena penyedia layanan ini menangani pemeliharaan jaringan cloud, ya, kemudian pembaruan otomatis dan pengujian. Jadi tim teknologi ini dalam perusahaan dapat menghabiskan waktunya yang lebih berharga ya untuk tugas-tugas yang lebih penting sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian yang kelima adalah enhanced security atau keamanan meningkat. Penyedia layanan cloud ini menawarkan akses 24 jam kepada perusahaan secara teratur sehingga memecahkan masalah untuk memastikan keamanan fasilitas dan perangkat lunaknya. Jadi secara umum keuntungan cloud networking dapat dilihat pada gambar di slide ini. Kemudian pemanfaatan cloud networking di perusahaan ya, ini adalah contoh penelitian dari Duyatno Rahmat atau Christina tahun 2021, di mana cloud ini kita dipasang pada sebuah perusahaan, kemudian dengan arsitektur seperti di gambar ya, di mana ada berbagai perangkat yang digunakan seperti modem, kemudian switch, ya, kemudian ada access point 1, access point 2, kemudian di switch itu ada dipasang server. Server ini ada server lokal, ada server cloud. Nah, server cloud ini digunakan untuk mempermudah layanan ya, untuk pengelolaan jaringan di perusahaan bisnis tersebut. Ya, di sini juga dipasang VPN, kemudian load balance, kemudian firewall, kemudian NAT yang tentunya untuk mempermudah pengelolaan jaringan
di perusahaan atau di bisnis tersebut. Kemudian cloud networking ini juga diadopsi di universitas ya, menurut penelitian Satrio dan Wasmo tahun 2023, di mana di penelitian tersebut menggunakan teknologi cloud dengan layanan RUJI RG AP720, di mana layanan ini diadopsi untuk mempermudah penggunaan jaringan komputer di universitas. Di mana di sini banyak sekali perangkat-perangkat ya, seperti penggunaan router MikroTik, kemudian ada switch BDCom 52510. Nah, penggunaan ini tentunya sangat membantu universitas dalam melakukan pengelolaan jaringannya. Nah, dari beberapa sumber literatur yang sudah dijelaskan tadi, ya, penggunaan teknologi cloud di universitas atau di bisnis, kemudian menjelaskan terkait dengan topologi atau infrastruktur atau gambaran terkait cloud networking, ada kesimpulan atau dampak ya, ada dampak sebelum dan sesudah penggunaan networking, di mana ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Yang pertama adalah biaya dan efisiensi. Sebelum melakukan cloud networking itu perusahaan biasanya menggunakan perangkat keras yang konvensional ya, dan tentu saja biayanya itu sangat mahal dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Nah, ketika menggunakan cloud networking, ini menggunakan layanan berbasis cloud yang lebih fleksibel dan berbayar sesuai penggunaan. Kemudian mengurangi investasi awal dan biaya operasional. Kemudian ada skalabilitas, di mana penambahan kapasitas jaringan ini membutuhkan instalasi perangkat keras tambahan. Kemudian sesudah adanya cloud networking ini lebih mudah ya dengan menambah kapasitas secara virtual tanpa penundaan waktu. Kemudian ada bagian fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana sebelum digunakan cloud ini perusahaan pada jaringan memerlukan konfigurasi manual yang memakan waktu. Nah, setelah menggunakan cloud ini jaringan dapat dikonfigurasi dan disesuaikan dengan cepat melalui antarmuka cloud ya. Kemudian dari segi keamanan, keamanan ini memerlukan upaya besar dan perangkat keras khusus. Kemudian jika menggunakan cloud ini menawarkan fitur keamanan canggih ya, yang terintegrasi, otomatis dan selalu diperbarui. Kemudian ada global accessibility, di mana sebelum digunakan ini akses jaringan terbatas pada lokasi tertentu. Nah, sudah menggunakan cloud, ini jaringan dapat dilakukan dari mana saja ya aksesnya, dan mendukung kinerja jarak jauh dan juga mobilitas yang tinggi. Dari semua tadi dapat diberikan kesimpulan bahwa dengan mengadopsi cloud networking ini bagi arsitektur teknologi ya, yang pertama kita akan peroleh manfaat fleksibilitas. Kemudian yang kedua adalah efisiensi secara operasional, dan yang ketiga adalah inovasi ya bagi perusahaan. Namun dari manfaat itu kita akan peroleh tantangan juga, di mana tantangan ini adalah terkait dengan adanya keamanan data ya, dan juga tentunya integrasi infrastruktur. Apakah memungkinkan perusahaan itu menggunakan infrastruktur yang memadai ya, adanya infrastruktur yang memadai terkait dengan pemasangan cloud computing atau cloud networking. Kemudian kunci keberhasilan atas penggunaan cloud ini yang pertama adalah tentunya adalah dengan melakukan pemahaman konsep cloud networking ya. Kemudian melakukan implementasi strateginya yang tepat. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan artikel yang sudah dibuat terkait dengan cloud networking. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.